Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang matriks persisian. Sebelumnya, saya perkenalkan diri. Nama saya Faikatul Hikmah dengan NIM 19 21 4050. Jadi, matriks persisian itu ada dua definisi. Yang pertama, matriks persisian dari suatu graf G, dan yang kedua adalah matriks persisian dari suatu digraf G. Nah, yang pertama matriks persisian dari suatu graf G adalah matriks IG di mana baris dan kolomnya disusun berdasarkan urutan dari simpul-simpul yang dinotasikan dalam vertex G dan sisi-sisinya itu dinotasikan dengan HG sedemikian hingga. Nah, matriks IG akan bernilai 0 jika H-nya tidak melekat pada vertex. Jadi jika garisnya itu tidak melekat pada simpul, maka matriks tersebut akan bernilai 0. Kemudian matriks IG akan bernilai 1 jika H-nya melekat pada vertex. Jadi jika garisnya atau sisinya itu melekat langsung terhubung ke simpul, maka matriksnya akan bernilai 1. Kemudian matriks IG akan bernilai 2 jika E-loop di vertex. Jadi jika garis loop itu berada di simpul, maka matriks IG akan bernilai 2. Oke, langsung saja ke bagian gambar. Di sini sudah ada gambar contohnya di gambar 2.6 graf dan matriks bersisiannya. Di sini ada matriks IG. Matriks IG ada 4 vertex, yaitu vertex A, Q, R, S. Kita tulis di bagian samping seperti ini. Kemudian di sini ada H atau garis atau sisi. Ada 9, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oke, langsung kita deskripsikan satu persatu mulai dari garis A ke simpul P. Dari garis A ke vertex P. A ke P. Oh, ternyata di sini ada C, berarti garis A ini tidak bisa terhubung ke vertex P. Maka bernilai 0. Kemudian garis B. Garis B juga sama di sini, tapi garis B ini tidak langsung terhubung ke P. Maka bernilai 0. Kemudian garis C. Oke, kita hapus dulu. Garis C langsung terhubung ternyata ke simpul P. Maka bernilai 1 karena garis C ini langsung melekat pada simpul P. Seperti yang ini tadi. Penjelasan yang ini. Maka bernilai 1. Kemudian yang D. D juga sama. Garis D langsung melekat pada simpul P, maka bernilai 1. Kemudian garis E langsung melekat pada simpul P, juga bernilai 1. Kemudian F. Di sini F garisnya tidak langsung terhubung ke P, maka matriksnya bernilai 0. Kemudian G juga sama, tidak ada garis yang langsung melekat pada P, maka bernilai 0. H juga sama seperti itu, tidak ada garis yang langsung melekat ke P, maka bernilai 0. I juga sama, I ke P bernilai 0. Kemudian yang garis A ke simpul Q sekarang. Oke, kita lihat simpul A ternyata loop, dan loopnya itu berada pada simpul Q. Di sini sudah ada keterangannya. Loop di vertex. Maka matriks tersebut bernilai 2. Tetap ditulis 2. 1, 2. Seperti itu.
Kemudian B ke Q. B di sini juga sama loop. Loopnya ada di simpul Q, maka juga sama bernilai 2. Jadi setiap loop itu pasti akan tetap bernilai 2 jika bersambung dengan simpul tersebut. Maksudnya berada pada simpul tersebut. Hampir mirip ya dengan graf yang berbentuk rusuk seperti ini. Andai ini B, kemudian ini titik Q. Simpulnya ada di sini. Ada di sini. Ini dihitung 2, hampir mirip dengan yang ini. Jadi tidak ada bedanya antara loop dan bentuk rusuk seperti ini. Tetap dihitung 2. Kemudian lanjut ke garis C. C ke simpul Q. C ke simpul Q. Oh, ternyata garisnya langsung terhubung ke Q. Maka bernilai 1. Matriksnya bernilai 1. Kemudian garis D di sini. Garis D ke Q. Oh, ternyata di sini garisnya tidak langsung terhubung ke Q. Maka matriksnya akan bernilai 0. Karena garis D ini tidak langsung terhubung ke Q. Kemudian garis E. Garis E juga sama seperti itu. Garisnya tidak langsung terhubung ke Q. F. Nah, di sini ada garis F ke simpul Q. Oh, ternyata langsung terhubung. Berarti matriksnya bernilai 1. Kemudian G. G juga sama seperti F, langsung terhubung dengan garis G, langsung terhubung dengan Q, maka bernilai 1. H juga sama, nilai 1. Kemudian I. Nah, karena I tidak ada garis yang langsung terhubung ke Q, ke simpul Q, maka matriksnya bernilai 0. Kemudian yang sekarang simpul R. Kita hapus dulu. Oke. Simpul R. Dari garis A ke R, ke vertex R. A ke R. Karena di sini ada F, berarti dari garis A, dari garis A ke R tidak ada garis yang langsung terhubung. Garis A ke simpul R tidak ada garis yang langsung terhubung, maka matriksnya bernilai 0. Kemudian B juga sama, tidak ada garis yang langsung terhubung ke R, ke simpul R, maka matriksnya bernilai 0. Kemudian garis C. Di sini garis C juga sama, tidak ada garis C tidak langsung terhubung ke simpul F. Kemudian D. Oh, ternyata di sini D langsung terhubung dengan simpul R, maka bernilai 1. Kemudian garis E juga sama, 1. Kemudian F di sini juga sama, 1. Kemudian G sama, H juga sama, 1. Kemudian I juga sama, 1. Kemudian sekarang yang simpul S. Simpul S di sini. Mulai dari garis A ke simpul S. Sebentar, kita hapus dulu. Oke, simpul S. Dari garis A ke simpul S itu tidak ada garis yang langsung terhubung ke sini. Maka
matriksnya bernilai 0. Kemudian B, garis B. Meskipun B loop, tapi jika sisinya tidak langsung terhubung ke S, atau loop simpulnya itu tidak ada, garis B-nya itu tidak di simpul S, maka bernilai 0. Kemudian yang C. C ke S juga tidak ada, simpulnya tidak, garisnya tidak terhubung dengan, tidak langsung terhubung dengan S. Kemudian E juga sama, F juga sama, G juga sama, tidak ada garis, maksudnya garisnya tidak langsung terhubung ke S. Kemudian H juga sama. Nah, di sini ada I. Di sini ada I. Garis I ternyata langsung terhubung dengan simpul S, maka akan bernilai 1. Oke, untuk matriks persisian dari suatu graf selesai. Kita pindah ke definisi kedua, yaitu matriks persisian dari suatu digraf G. Matriks persisian dari suatu digraf G adalah matriks ID, di mana baris dan kolomnya itu disusun berdasarkan urutan dari simpul-simpul yang dinotasikan dengan vertex D, dan sisi-sisinya dinotasikan dengan HD, sedemikian hingga. Nah, matriks ID akan bernilai 0 jika H bukan sisi berarah dari atau ke vertex. Jadi garisnya itu atau sisinya itu bukan sisi yang searah, maksudnya bukan sisi yang berarah mulai dari masuk atau keluarnya itu ke vertex, maka akan bernilai 0. Kemudian matriks ID akan bernilai 1 jika H sisi berarah ke vertex. Jadi garis atau sisi-sisi berarah ke vertex itu akan bernilai 1. Kemudian matriks ID akan bernilai min 1 jika H atau garis sisi berarah dari vertex atau simpul. Kemudian matriks ID akan bernilai 2 jika E loop di V. Jadi tetap sama, loop itu akan tetap dihitung 2. Kita langsung saja ke bagian gambar, contoh gambar 2.7. Ini contoh gambarnya. Di sini ada 3 vertex. Yang pertama vertex 1, vertex 2, vertex 3. Di sini vertex 1, vertex 2, vertex 3. Kemudian untuk edge-nya atau sisi-sisinya itu ada 6. E1, E2, E3, E4, E5, dan E6. Oke, ini merupakan digraf karena sisinya itu berarah, jadi ada panah-panahnya seperti ini. Ada keluar dan masuknya. Oke, kita langsung deskripsikan di sini dari garis E1, dari edge E1, dari sisi E1 ke vertex 1. Karena di sini garis E1-nya adalah loop, baik itu dari masuk, keluar, karena loop tetap dihitung 2. Mengacu pada ini. Berarti matriksnya itu bernilai 2 karena E1-nya adalah loop dan loopnya berada pada simpul V1. Seandainya loopnya berada di loop seandainya loop E1 ini berada pada simpul V3, maka akan bernilai
0 karena tidak terhubung pada vertex 1. Kemudian garis E2, sisi E2. Sisi E2 ke vertex 1. Ternyata langsung terhubung dengan vertex 1. Kita mengacu pada yang ini. Ke garis sisi berarah. Ini kan searah. Nah, maka matriks tersebut bernilai 1 berarah ke vertexnya. Maka matriks itu bernilai 1. Oke. Langsung ke garis 3. E3. Oke, H3. H3 merupakan loop. Ternyata H3 merupakan loop. Garis E3 merupakan loop. Tapi ini harus menuju ke vertex 1. Menuju ke vertex 1. Karena di sini garis E3-nya itu tidak langsung terhubung dengan vertex 1, maka bernilai 0. Oke, lanjut ke garis E4. E4 ke vertex 1. Di sini juga sama 0 karena tidak garisnya tidak langsung terhubung atau bukan sisi yang berarah ke vertexnya. Oke, lanjut ke E5, garis E5. E5 juga sama, mulai dari dan ke, mulai masuk dan keluarnya itu juga tidak terhubung, tidak langsung terhubung ke vertex 1, maka bernilai 0. Kemudian E6. Ternyata di sini E6 langsung terhubung ke vertex 1, maka bernilai 1. Kemudian pindah ke vertex 2. Kita hapus dulu. Oke. Vertex 2. Mulai dari E1, mulai dari garis sisi E1 ke vertex 2. Ini vertex 2. Ternyata meskipun E1 ini adalah loop, tapi sisinya tidak langsung terhubung ke vertex 2, maka matriksnya bernilai 0 karena tidak ada sisi yang berarah. Kemudian lanjut ke E2. Garis E2. Garis E2. Garis E2 ke vertex 2. Vertex 2. Oh, ternyata sisi E2 langsung terhubung ke vertex 2. Tapi sisinya berarah dari mundur. Maka kita mengacu pada yang poin ketiga ini. Dari E ke V2. Maka seperti ini. Sebentar. Gambarnya akan seperti ini. Nah, dari kalau E2 ke vertex 1 ini ke E2 ke vertex 2 berarti dari ini tetap, maka matriksnya bernilai -1. Kemudian E3. E3 ke vertex 2. Oh, ternyata E3 ini adalah loop. Dan juga berada pada simpul vertex atau vertex 2. Maka tetap dihitung 1, 2. Tetap dihitung 2. Kemudian E4. E4 di sini panahnya dari vertex 2 ke vertex 3. Berarti di sini dari garis
E4 ke vertex 2, berarti mundur. Maka mengikuti pada poin ini tetap. Jadi matriksnya bernilai -1. Kemudian E5 garis E5 ke vertex 2, ini juga sama, dari atau bertolak belakang ke -1. Kemudian E6 dari E6 ke vertex 2. Kan dari E6 garisnya tidak langsung terhubung ke vertex 2, maka matriksnya bernilai 0. Kemudian lanjut ke vertex 3. Oke, untuk vertex 3 yang bagian E1. E1 garisnya tidak langsung terhubung ke vertex 3, maka tidak ada yang berarah atau baik dari keluar atau masuknya dari garis E1 tidak ada yang searah dengan vertex 3. Maka matriksnya bernilai 0. Kemudian garis E2 juga sama, garisnya tidak langsung terhubung dengan vertex 3, maka atau tidak berarah, maka matriksnya bernilai 0. E3 juga sama di sini, matriksnya tidak berarah atau sisinya itu tidak langsung terhubung searah dari atau ke vertex 3. Kemudian yang E4, nah untuk E4 ternyata di sini garis E4 searah ke vertex 3, panahnya ke sini. Oh, langsung terhubung, berarti kita mengacu pada yang poin kedua ini. Karena sudah sesuai arah, berarah ke E4 ke vertex 3. Terhubung, maka matriksnya bernilai 1. Kemudian E5 juga sama seperti itu. Panahnya menuju ke vertex 3, langsung terhubung. Garis E5 langsung terhubung atau berarah ke vertex 3, maka matriksnya bernilai 1. Kemudian E6. Nah, untuk E6 di sini karena panahnya ke sana, panahnya ke sini menuju ke vertex 1, sedangkan di sini E6 ke vertex 3, maka mundur. Tapi sisinya masih tetap langsung berhubungan dari E6 langsung ke vertex 3, maka kita mengacu pada poin ketiga ini. Berarti dari garis E6 atau H6 ke vertex 3 itu matriksnya bernilai -1.